Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Randus Darmaiwati Rai MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai perkembangan kognitif remaja yang akan dimulai oleh saya sendiri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dila Puspita Anggraini, Felix Kalasnikov, dan Heni Mawarni. Pertama, pengertian remaja. Apa sih pengertian remaja itu? Masa remaja atau adolescence adalah periode perkembangan transisi dari masa anak-anak hingga awal dewasa. Periode ini bukan hanya ditandai dengan perubahan fisik dan fungsi organ seks yang meningkat, tapi juga pencapaian kemandirian dan identitas yang menonjol. Pemikiran mereka menjadi semakin logis, abstrak, dan idealistis. Pengertian kognitif. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pertama pengetahuan atau knowledge, yang kedua pemahaman, comprehension, yang ketiga penerapan atau application, yang keempat analisa atau analisis, yang kelima sintesa atau sintesis, yang keenam evaluasi atau evaluation. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dila Puspita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan kognitif. Pengertian perkembangan kognitif adalah suatu perubahan di mana perubahan itu terjadi pada kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Pada masa remaja perkembangan kognitif ini, remaja sudah mulai memikirkan apa yang akan terjadi nantinya ketika kita melakukan sesuatu. Mereka sudah memikirkan dampak apa saja yang akan terjadi. Perkembangan kognitif sangat-sangat berpengaruh terhadap remaja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif remaja. Menurut Piaget, ada 4 teori perkembangan kognitif remaja. Yang pertama, kematangan sebagai hasil perkembangan susunan syaraf. Yang kedua, pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan dunianya. Yang ketiga, interaksi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Dan yang terakhir, ada ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Ada Lev Vygotsky yang berpendapat bahwa Vygotsky menekankan anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Akan tetapi, menurut Vygotsky, fungsi-fungsi mental memiliki koneksi-koneksi sosial. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seseorang penolong yang ahli. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Felix Kalasnikov Napitupulu. Karakteristik perkembangan remaja. 1. Kecanggungan dalam pergaulan dan ketakutan dalam gerakan. 2. Ketidakstabilan emosi. 3. Adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. 4. Adanya sikap menentang dan menentang orang tua. 5. Pertentangan di dalamnya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. 6. Kegelisahan karena banyak yang diinginkan, tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. 7. Senang bereksperimen. 8. Senang bereksplorasi. 9. Mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan. 10. Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif remaja. A. Pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan kita, yakni dapat tidaknya memecahkan suatu soal, pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita. Kematangan. B. Pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. C. Minat dan pembawaan yang khas.
Minat mengarahkan perbuatan kepada sesuatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Demikianlah presentasi dari kami. Bila ada yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar atau melalui WA pribadi.